Jiwa yang terpilih, pernahkah kau merasa akhir-akhir ini hatimu terasa berbeda? Bukan hampa, tapi seperti menunggu sesuatu. Seperti ada yang akan datang, tapi tak kau tahu dari mana arahnya. Seperti ada sebuah bisikan yang terlalu samar untuk dimengerti, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Kamu tidak salah merasakannya. Itu bukan hanya perasaan, itu adalah getaran dari semesta yang sedang bekerja dalam diam. Ada rencana besar yang sedang didekatkan ke arahmu, dan kamu adalah pusat dari rencana itu. Selama ini kamu bertahan, kamu menguatkan dirimu sendiri ketika semua orang menyerah padamu. Kamu melangkah walau tubuhmu letih dan hatimu koyak. Kamu tetap berdiri meski dunia berkali-kali mengguncangmu. Dan Tuhan tidak pernah buta. Semesta tidak pernah tuli. Diam-diam, seseorang telah memperhatikan langkahmu, bukan untuk menilaimu, tapi untuk memahami segala bebanmu. Ia menyusun kejutan bukan karena kamu lemah, tapi justru karena kamu terlalu kuat dalam kesepian. Kejutan ini bukan hadiah karena kamu menang, tapi penyembuhan karena kamu bertahan. Dan rencana ini sudah lama ditanam dalam hati seseorang yang kamu kira tidak melihatmu sama sekali. Tapi nyatanya, diam-diam ia menuliskan namamu dalam doanya, dan kini doanya mulai menjelma menjadi kenyataan. Kamu tidak akan selamanya berjalan sendiri. Akan ada saatnya tangan lain menggenggam tanganmu dengan tulus, bukan untuk menuntunmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Akan ada saatnya mata lain memandangmu, bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Akan ada saatnya hati lain berdetak bukan untuk bermain-main, tapi untuk menyatu dengan jiwamu yang telah lama merindukan kedamaian. Dan tahukah kamu, kejutan itu kini sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia tidak ingin mengejutkanmu dengan terburu-buru. Ia ingin hadir pada saat kamu benar-benar siap. Siap untuk disayangi tanpa syarat. Siap untuk disambut dengan kelembutan. Siap untuk mengenal cinta dalam bentuk paling tulusnya. Maka sebelum kamu lanjut menyimak kisah ini, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan hatimu. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pesan yang dikirim oleh alam semesta untukmu. Dan jika hatimu merasakan getarannya, jika batinmu merasa ini memang untukmu, berikan ruang untuk kejutan ini benar-benar terjadi. Tekan tombol suka agar semesta tahu kamu menerimanya dengan cinta. Tekan tombol berlangganan untuk terus terhubung dengan pesan-pesan yang akan menyelamatkan jiwamu di waktu yang tepat. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal dari isyarat yang dikirimkan untukmu. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan menuliskan 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena seringkali yang kamu kira hanya video biasa justru adalah surat tak terlihat dari langit yang dikirim langsung untukmu. Dan sekarang, kamu akan tahu bahwa kamu tidak sedang sendirian, karena kejutan itu sudah lebih dulu menjagamu dari kejauhan. Bagian 1. Bisikan yang tersamar, tapi nyatanya nyaring. Jiwa yang terpilih. Tahukah kamu bahwa tidak semua yang besar
datang dengan suara yang gemuruh. Ada kejadian-kejadian penting dalam hidup ini yang justru datang dalam diam, tanpa aba-aba, tanpa tanda, namun meninggalkan perubahan yang tak pernah bisa dibalikkan lagi. Kamu mungkin berpikir selama ini tidak ada yang memperhatikanmu. Kamu merasa sendirian, merasa seperti hidupmu berjalan tanpa ada siapapun yang benar-benar peduli. Semua pencapaianmu kamu raih sendiri. Semua luka kamu jahit sendiri. Semua tangis kamu redam sendiri. Namun dengarlah ini baik-baik. Di balik diamnya waktu dan rutinitas yang tak berubah, ada seseorang yang diam-diam menyimpan namamu dalam ingatannya. Bukan karena kamu memintanya, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena semesta telah menyentuh hatinya untuk mengarahkan pandangan ke arahmu. Orang ini mungkin tidak pernah mengucapkan apapun padamu, tidak pernah menunjukkan tanda yang gamblang. Namun di ruang batinnya yang terdalam, ia sedang menyusun sesuatu yang akan mengubah arah hidupmu. Bukan sekadar perhatian biasa, bukan sekadar keinginan untuk hadir, melainkan sebuah rencana yang ditenun dengan niat baik dan ketulusan hati. Ia telah melihat luka-lukamu dari jauh. Ia paham betapa keras dunia memperlakukanmu. Dan justru karena itu, ia tidak ingin datang sebagai badai yang baru. Ia ingin menjadi pelabuhan. Tempatmu bisa berhenti, tempatmu bisa pulih, tempatmu bisa merasa bahwa kamu tidak perlu kuat setiap waktu. Jiwa yang terpilih, kejutan besar itu tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang perlahan melalui jalan-jalan kecil yang mungkin kamu anggap biasa. Lewat pertemuan singkat, sapaan sederhana, atau bahkan lewat seseorang yang dulu pernah kamu anggap tidak penting. Karena semesta bekerja tidak dengan cara manusia bekerja. Semesta bekerja dengan kejutan-kejutan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang jujur pada kelelahan dan pengharapannya sendiri. Dan kini, kejutan itu sedang bergerak. Kamu mungkin belum melihatnya, tapi kamu akan merasakannya. Kamu akan mulai menyadari bahwa dunia terasa sedikit berbeda, lebih ringan, lebih hangat, lebih hidup. Itulah pertanda bahwa semesta sedang membukakan pintu untukmu. Bukan pintu kekayaan palsu, bukan pintu ketenaran kosong, tapi pintu menuju kejutan sejati, di mana kamu akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang selama ini sudah merencanakan sesuatu untukmu, bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan kalian berdua. Dan kamu akan tahu bahwa segalanya yang kamu alami selama ini, semua air mata, semua luka, semua sabar yang tak dipuji siapa-siapa, ternyata bukan sia-sia. Kamu dijaga, kamu disiapkan, dan kini kamu sedang didekatkan kepada seseorang yang telah menunggu waktu yang tepat untuk membuatmu tahu bahwa kamu layak dicintai tanpa diminta, layak dihormati tanpa harus berjuang sendiri, layak disambut pulang, bukan hanya diterima seadanya. Ingat ini baik-baik, jiwa yang terpilih. Kejutan terindah dalam hidupmu tidak datang dari mereka yang paling keras berbicara, tapi dari mereka yang paling tulus diam-diam mencintaimu. Dalam rencana-rencana rahasia yang akhirnya akan sampai padamu. Bagian 2.
Ia yang datang tanpa diduga, tapi sudah lama merencanakan segalanya. Jiwa yang terpilih. Kamu mungkin tidak tahu siapa dia. Tidak ada nama yang terpikir dalam benakmu. Tidak ada wajah yang jelas terbayang. Namun percayalah, ada seseorang yang diam-diam sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Ia bukan orang yang tiba-tiba muncul dengan kejutan yang murahan. Bukan pula yang sekadar menyapa saat butuh, lalu menghilang setelahnya. Ia bukan pelancong singgah, melainkan pelabuhan yang selama ini kamu cari dalam rintik perjalanan yang penuh luka dan pencarian. Ia telah memperhatikanmu jauh sebelum kamu menyadari kehadirannya. Ia menyimpan niat, bukan hanya perasaan. Ia menyusun rencana, bukan hanya angan. Jauh di dalam hatinya, ia tahu kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan jiwa yang bisa didekati dengan basa-basi. Kamu terlalu dalam untuk dicintai secara dangkal dan terlalu kuat untuk dipahami secara terburu-buru. Dan itulah sebabnya ia memilih diam untuk waktu yang cukup lama. Bukan karena takut, tapi karena ia menghormati prosesmu. Ia tahu kamu sedang menyembuhkan diri. Ia tahu kamu sedang mencari arahmu sendiri. Ia tahu kamu bukan menunggu seseorang kok. Kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Maka ia memilih untuk tak mengganggu. Namun selama itu pula, ia diam-diam menyiapkan langkah. Bukan langkah tergesa, tapi langkah penuh pertimbangan. Ia bertanya pada semesta dalam doa-doanya. Ia bertanya pada jiwanya sendiri, apakah ia sanggup menjaga seseorang sepertimu, seseorang yang telah melalui badai begitu banyak, seseorang yang telah kehilangan lebih dari yang terlihat. Dan kini, ketika waktunya hampir tiba, ketika energimu mulai tenang, ketika getaranmu mulai selaras dengan keberadaannya, ia mulai melangkah lebih dekat, lebih dekat. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan janji-janji kosong, tapi dengan kesungguhan yang tak perlu dipamerkan. Ia tidak akan datang membawa dunia, karena ia tahu kamu tidak butuh dunia. Ia hanya akan datang membawa satu hal, dirinya yang utuh, yang siap menampung seluruh kisahmu, seluruh kekuatanmu, bahkan seluruh rapuhmu. Kejutan yang ia rencanakan bukan sekadar perayaan satu hari, melainkan perubahan satu kehidupan. Ia ingin kamu tahu bahwa kamu bisa bahagia lagi tanpa harus kehilangan harga dirimu. Kamu bisa dicintai lagi tanpa harus menjadi orang lain. Kamu bisa membuka hatimu lagi, karena kali ini yang masuk bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan. Jiwa yang terpilih, tidak semua cinta diumumkan di awal. Beberapa cinta tumbuh diam-diam, seperti akar yang menguat di bawah tanah, menunggu saatnya muncul ke permukaan dan menjadi pohon yang menaungimu dari panasnya dunia. Dan ia adalah akar itu, yang selama ini kamu kira tidak ada, padahal ia sudah bekerja keras menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan yang tidak akan kamu tolak, karena ia hadir bukan sebagai pemberi, melainkan sebagai penyerta dalam takdirmu yang akan segera berubah. Bagian 3. Kejutan ini tidak datang dari masa lalu, tapi dari masa depan yang selama ini menunggumu. Jiwa yang terpilih. Banyak dari kita terjebak dalam bayang-bayang masa lalu,
mengenang luka yang tak kunjung pulih, menangisi cinta yang pergi tanpa alasan, mencoba memahami mengapa seseorang yang pernah kita percaya justru menjadi penyebab kita kehilangan kepercayaan pada cinta itu sendiri. Tapi izinkan aku berbisik pelan padamu malam ini. Kejutan besar yang akan datang padamu tidak berasal dari tempat itu, tidak datang dari wajah yang pernah meninggalkanmu, tidak berasal dari tangan yang pernah melepaskan genggamanmu. Ia bukan hantu dari masa lalu yang menyamar jadi harapan baru. Kejutan ini datang dari masa depan, dari arah yang tidak kamu kira, dari seseorang yang tidak ada dalam daftar masa lalu, seseorang yang tidak membawa bekas luka lamamu, karena ia datang untuk menciptakan kisah yang benar-benar baru. Ia tidak tertarik membuka bab lama yang sudah kamu tutup dengan air mata. Ia hadir bukan untuk menuntut penjelasan dari siapa kamu dahulu, tapi ingin mengenal siapa kamu hari ini dan akan bersamamu menjadi versi terbaikmu esok hari. Kamu tidak harus mengulang rasa takut. Kamu tidak harus memasang tembok setinggi langit, karena kali ini yang mengetuk pintumu bukan kebetulan, melainkan rencana semesta yang telah ditulis dengan hati-hati. Seseorang yang membawa kejutan ini bukan utusan masa lalu yang terlambat menyadari nilaimu. Ia adalah penjelmaan dari doamu yang terdalam. Doa yang kamu bisikan di malam ketika kamu hampir menyerah. Doa yang kamu ucapkan tanpa suara, karena hanya hatimu yang tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dan semesta mendengarnya, semesta mencatatnya. Lalu semesta pun menanam benih itu dalam hati seseorang yang selama ini sedang dipersiapkan untuk menjadi jawaban. Kamu tahu, seringkali kita terlalu sibuk menatap ke belakang, hingga tak sadar ada seseorang di depan yang menunggumu berhenti mengenang. Ia tidak ingin merebut hatimu yang luka, tapi ingin memulihkannya perlahan dengan kehadiran yang konsisten. Ia tidak akan memburu cintamu. Ia akan menunggunya mekar sendiri. Ia tahu bunga yang dipaksa tumbuh akan cepat layu, tapi yang diberi ruang dan waktu akan mekar di saat paling indah. Dan kamu adalah taman yang telah lama gersang, namun bukan berarti tidak bisa tumbuh lagi. Kamu hanya butuh hujan yang tepat, dan hujan itu sedang datang kepadamu dalam bentuk kejutan yang pelan-pelan menyapa. Jiwa yang terpilih, tidak semua yang datang dari belakang layak kamu kejar. Karena hidupmu tidak ditarik mundur oleh masa lalu, tapi didorong maju oleh masa depan yang telah menunggumu dengan sabar. Kini saatnya kamu menoleh ke depan. Bersiaplah, karena langkah-langkah kejutan itu semakin dekat. Ia akan datang bukan membawa beban, tapi membawa kelegaan. Ia tidak akan mengulang ceritamu yang lama, karena ia akan menuliskan kisah baru yang lebih layak kamu perjuangkan. Ini bukan tentang siapa yang dulu kamu inginkan. Ini tentang siapa yang selama ini kamu butuhkan dan akan segera datang. Bagian 4. Pertanda-pertanda lembut yang sedang dikirimkan untukmu. Jiwa yang terpilih. Pernahkah akhir-akhir ini kamu merasa jantungmu berdetak sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar kehidupanmu, seolah-olah alam
sedang mempersiapkan sesuatu yang belum kamu ketahui wujudnya. Itulah pertanda. Semesta tidak berbicara dalam bahasa yang keras. Ia berbicara lewat kepekaan hati, lewat gumaman kecil dalam batinmu, lewat kebetulan-kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Dan jika kamu cukup hening, kamu akan bisa menangkapnya. Terkadang, pertandanya muncul lewat mimpi. Wajah yang belum pernah kamu temui, tapi terasa begitu dekat. Atau suasana asing yang entah kenapa terasa sangat familiar, seolah-olah jiwamu pernah berada di sana, padahal kamu tidak pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Kadang pertandanya hadir lewat pertemuan singkat. Orang yang kamu temui secara tidak sengaja, tapi percakapannya membekas di hatimu selama berhari-hari. Atau senyuman kecil yang datang dari arah tak terduga, namun memberimu kekuatan untuk bertahan hari itu. Dan ada kalanya pertanda datang dalam bentuk kegelisahan. Bukan kegelisahan yang menakutkan, melainkan kegelisahan yang membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Kamu belum tahu apa, tapi hatimu mulai bersiap tanpa kamu sadari. Itulah cara semesta bekerja. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan getar. Ia tidak akan mengguncang bumi untuk memberitahumu bahwa kejutan itu sedang dalam perjalanan, tapi ia akan menggetarkan nuranimu. Karena suara semesta hanya bisa didengar oleh jiwa yang terbuka. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sudah mulai merasakannya. Getarannya halus, tapi pasti. Kamu mulai melihat bahwa dunia terasa sedikit berbeda. Hal-hal yang dulu kamu anggap kecil, kini terasa berarti. Orang-orang yang dulu tak kamu perhatikan, kini mulai terlihat lebih jelas maknanya. Mungkin kamu mulai sering terbangun di waktu-waktu tertentu, seperti pukul 3 dini hari, waktu ketika dunia diam, dan langit membuka jalur paling sunyi untuk menyampaikan pesan. Itulah momen saat ruhmu sedang menerima sinyal dari kekuatan yang lebih tinggi, mempersiapkanmu agar tidak kaget saat kejutan itu benar-benar datang. Jangan abaikan itu, karena tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidupmu. Segala sesuatu datang sebagai sinyal, dan jika kamu cukup tenang, kamu akan bisa membaca polanya. Mungkin kamu mulai merasakan bahwa dirimu berubah. Kamu lebih tenang, lebih pasrah, tapi juga lebih kuat. Itu bukan tanpa alasan. Kamu sedang diselaraskan dengan seseorang yang energinya akan menyatu denganmu. Dan penyelarasan itu butuh kesiapan jiwa. Karena yang akan datang padamu bukan sekadar kehadiran, tapi jawaban dari kesabaran yang telah kamu perjuangkan bertahun-tahun. Jiwa yang terpilih. Semesta tidak pernah lalai. Ia hanya menunggu waktunya tepat. Dan waktu itu sedang mendekat. Terus jaga hatimu tetap bersih. Terus jaga pikiranmu tetap terbuka. Karena semakin kamu peka, semakin jelas kamu akan melihat bahwa kejutan besar itu tidak sedang menuju orang lain, tapi sedang menuju kamu. Dan ketika akhirnya semua tanda-tanda ini berpadu menjadi kenyataan, kamu akan menangis, bukan karena terluka, tapi karena akhirnya kamu paham, segala pertanda itu memang benar-benar ditujukan untukmu. Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan,
kamu hanya sedang dipanggil oleh takdirmu sendiri. Bagian 5. Sebuah rencana yang sudah lama ditanam dalam diam. Jiwa yang terpilih. Ada hal-hal yang terlihat sederhana dari luar, namun di dalamnya tersembunyi keajaiban yang tak bisa ditebak. Seperti benih kecil yang tertanam di tanah, tak ada yang bisa melihatnya. Tapi di dalam diam, ia sedang tumbuh perlahan namun pasti. Begitu pula dengan kejutan besar yang sedang menuju hidupmu. Ia bukan sesuatu yang baru muncul kemarin. Bukan pula sesuatu yang tiba-tiba muncul dari kekosongan. Ia telah direncanakan sejak lama. Dengan kesabaran, dengan doa, dengan cinta yang tidak pernah diumumkan ke dunia, tapi dipelihara dengan setia di dalam hati seseorang. Seseorang itu telah menyusun rencana, bukan untuk mengejutkanmu dengan kemewahan, tapi untuk hadir sebagai jawaban dari semua sabarmu. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu sesuatu yang agung tidak pernah bisa dibangun dalam semalam. Ia telah memperhatikan langkah-langkahmu, meski dari kejauhan. Ia tahu bagaimana kamu berdiri meski lututmu goyah. Ia tahu bagaimana kamu tersenyum meski hatimu retak. Ia tahu bagaimana kamu menolak untuk menyerah, bahkan ketika hidup memberimu alasan untuk mengakhiri segalanya. Dan karena itulah, ia memilih untuk tidak datang tergesa. Ia menunggu. Menunggu sampai kamu benar-benar siap, bukan hanya untuk dicintai, tapi untuk dipercaya kembali bahwa ada yang bisa setia. Bahwa ada seseorang yang tidak ingin menyakitimu. Bahwa kamu bisa membuka pintu hatimu tanpa takut kehilangan lagi. Ia tidak menulis rencana ini di atas kertas. Ia menuliskannya di dalam doanya yang sunyi. Ia tidak menunjukkannya pada dunia. Ia menyimpannya sebagai rahasia suci antara dirinya dan semesta. Dan kini, saat waktunya hampir tiba, ia mulai mendekat. Langkah-langkahnya mungkin belum terdengar, tapi rasanya mulai merambat ke dalam jiwamu. Kamu mulai merasa tidak sendiri, meski belum ada yang benar-benar datang. Kamu mulai merasa seperti dijaga, meski belum ada tangan yang menggenggammu. Itulah energi dari seseorang yang telah lama mempersiapkan kehadirannya. Ia tidak datang untuk mengisi kekosonganmu. Ia datang untuk menyempurnakan apa yang telah kamu bangun sendirian. Dan rencana itu bukan sekadar tentang hari ini. Rencana itu bukan hanya tentang membuatmu tersenyum sekejap lalu pergi. Ia sedang mempersiapkan kehidupan yang akan bersamamu dalam suka maupun luka. Seseorang yang tidak hanya ingin tahu siapa kamu saat bahagia, tapi juga ingin memahami siapa kamu ketika hancur dan tetap memilih untuk tinggal. Jiwa yang terpilih. Percaya itu sulit, aku tahu. Terutama setelah kamu terlalu sering dikecewakan. Tapi tidak semua orang datang untuk menyakitimu lagi. Beberapa datang karena semesta tahu sudah cukup lama kamu bertahan sendiri. Dan kini, ada satu jiwa yang sudah cukup lama mempersiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari ceritamu. Bukan untuk mengambil alih, tapi untuk menemani perjalananmu yang selama ini begitu sunyi. Rencana itu telah tumbuh, akar-akarnya sudah kuat, dan sebentar lagi ia akan tumbuh ke permukaan, menampakkan keindahan yang selama ini tersembunyi dalam sabar. Kamu hanya perlu membuka hatimu sedikit saja, dan kamu akan melihat kejutan itu tidak pernah benar-benar jauh.
Ia hanya menunggu waktu dan waktunya adalah sekarang. Bagian 6. Ketika semesta turut merestui, semua pintu akan terbuka. Jiwa yang terpilih. Ada saatnya dalam hidup ketika segalanya yang terasa rumit perlahan-lahan mulai terasa mudah. Bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena kamu mulai diarahkan oleh tangan-tangan tak terlihat yang telah bekerja diam demi kebaikanmu. Itulah saat ketika semesta telah merestui langkah-langkahmu. Apapun yang diridhoi oleh semesta tidak akan pernah terasa terlalu berat untuk dijalani. Apapun yang ditanamkan oleh cinta yang tulus akan tumbuh menjadi keajaiban yang meneduhkan. Kejutan besar yang sedang menuju hidupmu bukan hanya datang dari seseorang yang telah lama merencanakannya, tapi juga telah melewati restu dari semesta. Restu ini tidak datang dalam bentuk upacara, tidak pula dengan suara keras yang menggelegar. Ia datang lewat alur hidup yang tiba-tiba terasa bersahabat. Kamu akan melihatnya lewat hal-hal yang terasa sepele. Pintu-pintu yang dulunya tertutup kini mulai terbuka. Wajah-wajah yang dulu terasa asing kini hadir membawa kehangatan. Bahkan langkahmu sendiri yang dulu berat kini terasa lebih ringan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang melapangkan jalan agar kamu dan kejutan yang ditakdirkan untukmu bisa saling menemukan. Semesta tahu kapan kamu siap. Dan ketika ia tahu kamu telah sampai pada titik kesiapan, ia akan mempercepat segala sesuatu yang telah lama tertunda. Mungkin kamu akan mulai merasakan bahwa hidupmu berubah arah. Orang-orang yang tidak sejalan mulai menjauh, kesempatan-kesempatan baru muncul tanpa kamu cari, dan hatimu yang dulu kerap gelisah, kini mulai menemukan ketenangan meski tidak tahu dari mana sumbernya. Jangan ragukan itu. Jangan abaikan bisikan kecil dalam jiwamu yang berkata, "Aku merasa ini waktunya." Karena seringkali yang paling jujur adalah suara yang paling lirih. Dan jika kamu perhatikan lebih dalam, seseorang yang akan membawakan kejutan itu pun mengalami hal yang sama. Ia juga didorong oleh getaran yang tak bisa dijelaskan. Ia juga merasa hatinya dipanggil untuk mendekat kepadamu, meski mungkin kalian belum saling kenal atau belum menyadari betapa kuat keterikatan jiwa kalian. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah penyatuan yang telah lama dirancang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan restu dari semesta bukan hanya tentang kelancaran, tapi juga tentang kedamaian yang kamu rasakan ketika berada di jalur yang benar. Kamu tidak akan lagi merasa perlu berpura-pura. Kamu tidak akan lagi memaksakan diri untuk disukai. Karena kali ini, yang datang adalah seseorang yang menyukai ketulusanmu, bukan topengmu. Yang mencintai jiwamu, bukan penampilan luar yang berubah-ubah. Jiwa yang terpilih, semesta tidak akan pernah membiarkanmu terjebak dalam luka selamanya. Setelah segala hujan yang kamu lalui, akan datang musim baru yang penuh kehangatan. Dan kini, saat embun mulai menggantikan kabut, saat mentari perlahan menyapu dingin dari jiwamu, itu tandanya waktumu telah tiba. Semesta sudah menyalakan lampu-lampu petunjuk di sepanjang jalanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah berjalan dengan yakin. Karena di ujung jalan ini, ada seseorang yang tidak hanya akan mengejutkanmu,
tapi juga akan membuktikan bahwa kamu tidak pernah dilupakan oleh takdirmu sendiri. Bagian 7. Ketika kejutan itu akhirnya tiba, dunia di sekitarmu pun akan berubah. Jiwa yang terpilih, akan ada hari yang akan kau kenang seumur hidupmu. Hari yang tidak pernah kamu tandai di kalender. Hari yang datang tanpa aba-aba, tanpa tanda dari langit, namun membawa perubahan besar yang membuat semua luka masa lalumu terasa layak. Hari itu akan datang dengan cara yang tenang. Tidak ada pesta kembang api, tidak ada sorak-sorai manusia, tapi jiwamu akan tahu. Ini adalah momen yang telah ditunggu sejak lama oleh bagian terdalam dari hatimu yang paling sunyi. Seseorang akan hadir dengan cara yang tidak kamu sangka. Ia tidak membawa dunia, karena kamu tidak pernah mengemis dunia. Ia membawa ketulusan, dan kamu akan tahu bahwa selama ini itulah yang kamu butuhkan. Ketika kejutan itu tiba, kamu akan duduk diam sejenak dan menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu paham bahwa semua perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Bahwa segala tangisanmu di malam-malam tanpa suara, segala sabarmu saat dihancurkan dan ditinggalkan, segala keputusanmu untuk tetap berbuat baik meski terus disakiti, semuanya adalah batu-batu kecil yang membangun jalan menuju hari ini. Kamu akan menyadari bahwa Tuhan dalam bentuk cinta universal yang tidak memihak siapapun tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang menyiapkan panggung terbaik untuk pertunjukan terindah dalam hidupmu. Dan di atas panggung itu, kamu tidak akan tampil sendirian. Akan ada seseorang di sisimu yang sejak lama telah bersiap, telah merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati, dan kini tiba dengan niat yang murni. Bukan untuk menjadi pahlawanmu, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan untuk menggantikan sesuatu yang hilang, karena kamu sudah lengkap dengan atau tanpa siapapun. Ia datang hanya untuk satu alasan, untuk berbagi perjalanan, untuk tertawa bersamamu, menangis bersamamu, bertumbuh bersamamu, dan mencintaimu tanpa membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, inilah saatnya kamu membuka tanganmu, bukan untuk meminta, tapi untuk menerima. Menerima takdirmu yang telah lama menunggumu menyadari nilaimu sendiri. Menerima cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut dan tidak merendahkan. Ketika kejutan itu tiba, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak perlu membela kisahmu. Karena yang ada di hadapanmu adalah seseorang yang telah lama mengenali jiwamu, bahkan sebelum kamu belajar mencintai diri sendiri sepenuhnya. Dan dunia pun akan terasa berbeda setelahnya. Warna langit lebih teduh, langkahmu lebih ringan, dan malam-malam yang dulu gelap kini berubah menjadi tempat terbaik untuk berdoa dan bersyukur. Ingatlah ini baik-baik. Kejutan terindah dalam hidup seringkali datang bukan dengan gebiar, tapi dengan kedamaian. Dan kedamaian itu adalah tanda bahwa kamu berada di tempat yang benar, bersama orang yang benar, di waktu yang telah ditentukan sejak lama. Maka bersiaplah. Tutup matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam.
karena sebentar lagi kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Jiwa yang terpilih. Jika kamu membaca ini hingga akhir, itu bukan karena kebetulan. Itu karena jiwamu telah mengirimkan sinyal kepada semesta, dan semesta menjawabnya lewat kata demi kata yang kini sampai ke hatimu. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang dipertemukan. Selama ini kamu mungkin merasa bahwa hidup terlalu berat, bahwa semua perjuanganmu tidak pernah dihargai, bahwa kamu harus terus menjadi kuat walau tidak ada yang memelukmu di akhir hari. Tapi sekarang kabar ini datang padamu. Akan ada seseorang yang telah diam-diam menunggumu, menyusun kejutan besar untuk hidupmu, dan sebentar lagi akan tiba. Bersiaplah, bukan dengan kegugupan, tapi dengan keyakinan. Bersiaplah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan hati yang terbuka. Karena takdirmu bukan datang untuk mengganggu ketenanganmu, melainkan untuk menjadi bagian dari ketenangan yang selama ini kamu cari. Kamu tidak perlu mencarinya. Karena yang tulus tidak pernah memaksa untuk ditemukan. Ia akan datang dengan cara yang membuatmu yakin bahwa segala luka yang kamu sembuhkan sendiri akhirnya tidak sia-sia. Segala sabar yang kamu rawat dalam diam akan berbuah manis. Segala doa yang kamu bisikan dalam isak tangis akan dijawab dalam bentuk kejutan yang bahkan tidak pernah kamu minta, tapi ternyata adalah yang selama ini kamu butuhkan. Dan sebelum kamu pergi dari video ini, aku ingin mengajakmu untuk mengirimkan pesan ke semesta sebagai tanda bahwa kamu siap menerima semuanya. Tekan tombol suka jika hatimu merasakan bahwa pesan ini adalah jawaban. Tekan tombol berlangganan agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan ilahi yang menyentuh jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap panggilan semesta berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima kejutan besar yang telah lama menunggu untuk hadir dalam hidupmu. Karena kamu layak, karena kamu pantas, dan karena waktumu telah tiba.